Brak. Ruangan demi ruangan Kaisar masuki. Tapi sosok Sarah tak ia temui dimanapun. Ia hanya keluar membeli koper sebentar. Menurutnya tidak cukup lama. Tapi begitu kembali Sarah sudah tidak ada. Siapa yang membantu wanita itu pergi? Kaisar menatap sekelilingnya dengan sikap waspada. Kakinya kemudian bergerak mundur selangkah demi selangkah. Sebelum kemudian ia mengambil langkah 1000 untuk melarikan diri dan mengamankan dirinya. Tujuannya kali ini bukan ke apartemen miliknya. Di sana sudah tidak aman lagi. Ia menuju tempat persembunyiannya yang baru. Kai, kamu di mana? Benny menghubungi ketika baru saja ia masuk dari mobil. Aku ada urusan sebentar. Lalu bagaimana Carissa? Kamu urus saja dulu. Kamu sekarang bergerak sendiri. Jadi, aku sudah tidak penting lagi. Apa yang kamu sembunyikan dariku, Kai? Benny merasa tersinggung karena Kaisar tak melibatkannya dalam urusannya yang katanya penting itu. Jangan merajuk seperti wanita, Ben. Nanti ada waktunya aku akan butuh bantuanmu. Jangan bergerak sendiri. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tahu. Nanti aku akan menghubungimu. Aku harap kamu tidak bertindak di luar batas seperti rencana kita, Kai. Cukup Carissa yang menjadi kesalahan kita. Benny mengingatkan Kaisar tentang rencana mereka bermain halus tanpa harus membuat tangan mereka kotor. Ingat, target kita hanya galaksi. Ya, nanti kuhubungi lagi. Kaisar langsung mematikan panggilan. Omongan Benny memang benar tapi nyatanya tidak ada rencana yang sempurna. Ia sudah terlanjur melibatkan banyak orang yang akhirnya membuatnya salah langkah karena mengedepankan emosi. Tapi siapa yang membebaskan Sarah? Ini artinya sudah tidak aman lagi baginya. Dan itu artinya tak aman juga bagi Benny. Ada apa? Galaksi merasa Bunga terus saja melihat ke arahnya. Tapi setiap mata mereka bertemu. Wanita itu langsung buru-buru fokus untuk makan lagi. Bunga menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Aku tahu ada yang mengganggu pikiranmu. Perasaan Galaksi was-was. Sedari tadi istrinya itu lebih banyak diam, tak seperti biasanya. Nanti saja. Bunga akhirnya memilih menjawab demikian. Karena pembicaraan mereka sepertinya tak cocok dibicarakan di meja makan. Mereka makan dalam diam. Setelah selesai, Galaksi tanpa ragu membantu istrinya membersihkan meja makan juga mencuci piring. Bisa dikatakan, ini adalah impiannya sejak dulu. Kehidupan hangat bersama keluarga kecilnya yang harmonis dan bahagia. Karena Galaksi tak pernah melihat keharmonisan itu dari orang tuanya. Rumah mereka besar, harta bisa dikatakan melimpah. Tapi yang ia rasakan di rumah hanyalah rasa sepi dan sunyi. Sayang. Galaksi tak tahan lagi untuk bertanya. Sikap Bunga terlalu diam dan itu justru membuatnya takut. Kita bicara di sana. Bunga menunjuk living room. Dan Galaksi mengikuti langkah istrinya itu dengan tak sabaran. Ia takut ini ada hubungannya dengan Kaisar. Sekarang katakan. Jangan membuat suamimu ini penasaran. Galaksi menggenggam tangan istrinya itu. Tangannya bahkan seketika dingin. Galaksi memang berniat untuk jujur malam ini. Itu sebabnya ia sudah tidak tenang sedari awal. Itu ditambah dengan sikap istrinya yang mendadak berbeda. Sudah pasti ia semakin was-was saja. Tapi kamu harus jujur. Bunga akhirnya mendongak dan menatap mata itu lekat. Ya. Galaksi berusaha menutupi sikap gugupnya. Ia hanya berharap, semoga saja apa yang hendak sang istri katakan bukan seperti yang ia pikirkan. Mengenai malam itu. Bunga menjeda kalimatnya. Malam itu aku merasakan tubuhku panas, es seperti menginginkan sesuatu.
Tapi selebihnya jujur aku tidak terlalu ingat. Bunga malu sejujurnya untuk membahas hal ini. Tapi ia ingin tahu jawaban suaminya. Ia juga tidak ingin terlalu percaya pada apa yang Kaisar katakan. Untuk itu ia harus mengkonfirmasi langsung pada yang bersangkutan. Apa kamu juga merasakan hal yang sama? Bunga melanjutkan pertanyaannya. Sebuah pertanyaan yang paling Galaksi takuti. Tapi tentu saja, ia tidak boleh terus bersikap pengecut. Bisa saja ia membuat kebohongan. Ia yakin Bunga akan lebih mempercayainya dari orang lain. Terlebih orang itu adalah Galaksi. Galaksi menggelengkan kepalanya lemah. Ini mungkin waktunya untuk jujur. Aku sadar malam itu. Aku melakukannya dalam keadaan sadar 100%. Galaksi meremas lembut jemari itu. Tapi Bunga langsung menarik tangannya cepat dan Galaksi tahu ini adalah pertanda buruk untuknya. Kenapa? Bunga sempat berharap bahwa yang dikatakan Kaisar adalah kebohongan. Ia ingin percaya pada suaminya. Tapi kejujuran Galaksi seketika menghancurkan semuanya. Kenapa kamu melakukannya? Maaf. Aku minta maaf. Aku tidak akan mencari pembenaran apapun. Tapi Bunga, pernikahanku gagal karena kejadian malam itu. Aku hamil di luar nikah jelang hari pernikahanku. Orang tuaku bahkan sudah menyebar undangan. Apa kamu tahu betapa malunya aku dan keluargaku? Bunga menyusut air matanya. Perasaannya saat melewati masa sulit itu muncul kembali dan menumbuhkan sesak di dada. Apa kamu tahu? Ayahku bahkan sering bolak-balik rumah sakit karena hal itu. Aku begitu caramu mencintai. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuanmu. Bukan, Bunga. Galaksi bingung bagaimana cara menjelaskannya. Semua terjadi begitu saja. Tapi Galaksi juga merasa dirinya tak pantas melakukan pembelaan apapun. Ia memang salah. Pagi itu kamu bahkan menghinaku, melempariku uang dan menginjak-injak harga diriku. Bunga tersenyum miris. Padahal kamu sadar malam itu. Kamu harusnya menolakku atau membantuku untuk sadar. Kenapa harus melakukan itu? Aku mengira kamu di pihak Kaisar malam itu. Aku minta maaf, sayang. Galaksi berjongkok di depan Bunga. Ia sadar mendapatkan maaf Bunga bukanlah sesuatu yang akan mudah. Tapi ia siap melakukan apapun asalkan Bunga mau memaafkannya juga kesempatan kedua. Bunga kembali menyusut air matanya. Aku mau pulang. Bunga. Bapak sakit. Apa aku sebagai anak tidak boleh menjenguknya? Dia sakit juga karena siapa? Karena anaknya yang jadi bahan gunjingan setelah pernikahannya dibatalkan karena hamil di luar nikah dengan pria yang bukan calon suaminya. Bunga kesal. Ia terlalu kecewa dengan sikap suaminya. Oke. Kita pulang. Galaksi mengalah. Aku mau pulang sendiri. Bunga. Minta saja anak buahmu mengantarku. Aku tidak ingin bertemu denganmu untuk sementara waktu. Bunga melepaskan tangan suaminya. Lalu beranjak menuju ke kamar untuk mengemas apa yang akan ia bawa pulang. Bunga hanya akan membawa beberapa potong baju hamil saja. Di rumahnya masih banyak baju lamanya yang layak pakai. Sayang, ini sudah malam. Kalau kamu mau pulang, besok pagi saja. Aku sendiri yang akan mengantarmu. Bukannya sudah kubilang aku ingin sendiri dulu. Bunga memang bicara dengan nada biasa. Tapi hal itu sudah cukup membuat Galaksi frustasi mendengarnya. Oke. Aku tidak akan ikut. Tapi please, sayang. Ini sudah malam. Besok anak buahku akan mengantarmu pagi-pagi sekali. Bunga mendengus jengkel. Ia membuang muka. Rasanya enggan melihat wajah suaminya. Bunga mulai bertanya-tanya. Apa yang dirasakan pria itu adalah cinta,
atau hanya sekedar obsesi semata. Karena menurutnya apa yang dilakukan pria itu terlalu egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Tanpa memikirkan bahwa banyak hati yang akan terluka karena tindakannya. Sayang, kenapa aku harus tahu ini? Keluhnya. Bunga memilih menjauh dari suaminya. Rasanya kesal sekali berada di sekitar pria itu. Seharusnya ia tidak usah tahu saja. Sehingga tidak akan terasa menyakitkan seperti ini. Aku minta maaf. Galaksi mengulang permintaan maafnya untuk yang kesekian kali. Sebenarnya ia ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu, dengan sejujur-jujurnya. Tapi sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Ia harus menunggu sampai istrinya sedikit lebih tenang. Bu, sudah telepon Bunga? Ramdan kembali menanyakan keadaan putrinya. Sudah, Pak. Tadi sore ibu sudah telepon. Katanya iya, Bunga mau pulang nanti sama suaminya, terang Lastri dengan sabar meski sejujurnya ia sudah sangat mengantuk. Bapak mau ke WC. Ramdan menggelengkan kepalanya dan membuat Lastri urung beranjak dari duduknya. Teleponin Bunga, Bu. Tapi sudah malam, Pak. Bunga mungkin sudah tidur. Sebentar saja, Bu. Bapak kangen sama Bunga, pinta pria itu memelas. Ya, sudah. Sebentar. Lastri mengambil handphonenya yang sedang dicas. Lalu mulai mendial nomor putrinya beberapa kali. Namun sayangnya tidak tersambung. Gimana, Bu? Nomor Bunga nggak aktif, Pak. Lastri masih belum putus asa. Ia kembali mengulang panggilannya, lagi dan lagi. Tapi hasilnya tetap sama, nihil. Besok aja, ya Pak. Mungkin handphone Bunga lobat, lagi dicas. Raut wajah Ramdan nampak kecewa. Kamu ada simpan nomor suaminya mungkin, Bu? Lastri mengangguk ragu. Ia memang sempat menyimpan nomor menantunya. Tapi sekalipun belum pernah menghubungi atau mengirimkan pesan. Coba hubungi suaminya, Bu. Siapa tahu diangkat. Ramdan nampak memohon. Apa nggak besok saja, Pak? Ini sudah malam, loh. Lastri belum terlalu mengenal Galaksi. Sehingga merasa canggung untuk menghubungi. Ditambah menantunya itu terlihat bukan seperti orang biasa sepertinya. Bapak mohon, Bu. Melihat wajah suaminya yang memelas. Akhirnya Lastri tak tega juga. Ya, sudah coba ibu hubungi dulu. Demi kenyamanan istrinya, malam ini Galaksi sengaja tidak tidur di kamar utama. Dia memilih menyingkir tidur di kamar lain. Padahal malam ini sejatinya ia hendak jujur pada Bunga. Tapi rupanya Kaisar sudah mendahuluinya. Tapi apapun itu, ia tahu Bunga pasti akan sulit memaafkannya. Pria itu menggusak wajahnya kasar. Kepalanya menunduk dalam-dalam dengan bertumpu pada lututnya. Tak ia hiraukan dering ponselnya yang intens bernyanyi. Awalnya Galaksi memang berniat mengabaikan panggilan itu. Tapi ia langsung berubah pikiran ketika mengetahui bahwa sang mertualah yang menghubunginya. Mendadak ia merasa gugup untuk menjawab panggilan tersebut. Padahal mereka hanya akan bicara melalui video call bukan berhadapan secara langsung. Halo, halo, Nak Galaksi. Lastri pun sangat canggung menyapa menantunya. Iya, Bu. Ibu apa kabar? Galaksi seketika merasa bersalah. Harusnya selama ini ia mencoba dekat dengan mertuanya. Tapi ia malah terlalu fokus pada Bunga dan masalah pribadinya sendiri. Ibu baik. Nak Galaksi sendiri bagaimana? Lastri mencoba berbasa-basi untuk menghilangkan kecanggungan di antara mereka. Saya baik, Bu. Galaksi benar-benar kehilangan kata-kata. Padahal dulu saat bertandang ke rumah sang mertua, ia begitu angkuh dan sombong.
Tapi kini ia menyadari bahwa banyak kesalahan yang telah ia perbuat dan telah menyakiti banyak pihak. Mulai dari istrinya sendiri, mertuanya, dan banyak hati lainnya. Dulu, ia merasa bahwa Bunga tidak akan menyesal dinikahi olehnya. Galaksi merasa memiliki apapun yang diinginkan kaum Hawa. Terlebih Bunga adalah wanita yang datang dari desa dan dari keluarga yang sederhana. Ia pikir, bukankah suatu kebanggaan putrinya bisa dinikahi seseorang sepertinya? Ia pikir semua tak akan menjadi masalah yang berarti. Ini Nak Galaksi. Bapak mau bicara sebentar. Itu kalau Nak Galaksi nggak sibuk. Saya tidak sibuk, Buk, jawab Galaksi cepat-cepat. Lastri lalu mengalihkan ponselnya ke suaminya. Lalu nampaklah wajah pria parubaya yang terbaring dengan selang infus yang menancap di tangan. Di detik itulah perasaan Galaksi semakin membuncah oleh perasaan bersalah. Kesombongannya dulu telah membutakannya, bahwa sikap yang ia ambil akan memberi dampak pada mental seseorang. Ia tahu sedikit banyak mertuanya sakit akibat dari permasalahannya dengan Kaisar. Mereka yang tidak tahu apa-apa, akhirnya ikut menjadi korbannya. Halo, Nak. Ramdan tersenyum lemah. Ya, tidak ada lagi wajah kerasnya yang dulu. Kali ini sikapnya lebih bersahabat pada sang menantu. Iya, Pak. Bagaimana keadaan Bapak sekarang? Perasaan bersalah itu kian memuncak. Hingga rasanya ia ingin datang dan meminta maaf secara langsung pada mertuanya. Baik. Ramdan tersenyum. Bapak sudah lebih sehat. Mungkin besok sudah boleh pulang. Galaksi tak mampu berkata-kata. Karena yang ia lihat justru sebaliknya. Wajah mertuanya itu sangat pucat, perawakannya juga lebih kurus dari terakhir kali yang ia lihat. Syukurlah kalau Bapak semakin sehat. Ramdan tersenyum kecil. Mana Bunga, Nak? Bunga. Galaksi kebingungan untuk menjawab. Karena hubungannya saat ini dengan sang istri sedang tidak baik-baik saja. Bunga sudah tidur, Pak. Hubungan kalian baik-baik saja, kan? Terlihat raut wajah khawatir di wajah yang mulai menua itu. Hubungan kami baik. Galaksi lalu membuka pintu kamarnya dan berjalan ke kamar utama di mana ada sang istri berada. Ia lalu mengarahkan kameranya untuk menyorot sang istri yang meringkuk di atas ranjang. Awalnya Bunga merasa terganggu dengan kedatangan suaminya. Tapi setelah mendengar suara ayahnya, Bunga lekas menjaga raut wajahnya supaya orang tuanya tidak merasa khawatir. Syukurlah kalau kalian baik-baik saja. Itu adalah ketika Galaksi merangkul bahu istrinya. Bukan Galaksi mencari kesempatan. Tapi kabar baiklah yang tentunya diharapkan oleh orang tua. Dan Bunga sendiri pun tak bisa memprotesnya meski dalam hati kemarahan dan kecewanya masih sangat besar. Bapak. Mata Bunga seketika berkaca-kaca melihat wajah yang telah lama tak ia lihat itu. Karena semenjak hari itu ayahnya bahkan enggan bicara dengannya meski hanya lewat sambungan telepon atau video call. Bapak minta maaf atas sikap Bapak selama ini ya, Bunga. Ramdan benar-benar haru. Akhirnya ia bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan kenyataan yang ada. Semua cobaan jelas tak lepas dari garis yang ditakdirkan oleh Tuhan. Dan memang beginilah jalannya, apa yang terjadi harus dihadapi. Bapak nggak salah. Kenapa minta maaf? Bunga yang salah. Bunga tak bisa membendung air matanya. Rasanya ia ingin terbang saat ini juga dan menemui orang tuanya. Galaksi yang melihat ayah dan anak saling meminta maaf itu jelas merasa semakin berdosa. Keduanya tak salah, mereka hanya korban yang harus ikut tercatut dalam permasalahannya. Saya yang harusnya minta maaf, Pak. Galaksi akhirnya menyela pembicaraan ayah dan anak itu. Bunga tidak bersalah. Dia hanya korban, imbuhnya. Seperti yang pernah Bunga katakan sebelumnya.
Dia hanya dijebak. Galaksi bingung bagaimana menjelaskannya. Saya sulit menjelaskannya kalau hanya lewat video call seperti ini. Besok kami pulang, sekalian saya ingin menjelaskan semuanya supaya tidak menjadi salah paham. Jadi, tolong jangan menyalahkan Bunga lagi. Aku di mobil yang satunya. Bunga terus saja diam jelang keberangkatan mereka pulang kampung. Galaksi tahu Bunga masih sangat kecewa dan marah padanya. Itu sebabnya, ia memilih untuk pisah mobil saja. Supaya istrinya tak tertekan dengan kehadirannya. Apalagi semenjak semalam, Bunga juga tidak mengatakan apapun atau mengajaknya bicara. Jaga istriku. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Galaksi bicara dengan kandung sebelum kemudian menuju ke mobil lain yang akan membawanya ke kampung halaman istrinya. Anda baik-baik saja, Nyonya. Kandung mencoba mengajak Bunga bicara. Ia tahu suasana hati istri atasannya itu sedang tidak baik dan ia berusaha untuk menghiburnya. Jangan panggil aku Nyonya. Bunga sudah seringkali memprotes tapi Kandung terus saja memanggilnya dengan sebutan itu. Sebutan itu menurut Bunga terlalu tua. Dan lagi Bunga juga merasa tak pantas dengan panggilan itu. Saya hanya mengikuti perintah Tuan Galaksi, Nyonya. Kalau saya berani membantah, saya akan mendapat masalah. Terserah kamu saja. Bunga memutar bola matanya malas. Bos dan asistennya ternyata sama menyebalkannya. Baik, Nyonya. Bunga melirik pria yang berada di belakang kemudi itu dengan tak habis pikir. Apa maksudnya coba dengan jawabannya itu? Tapi terserahlah. Bunga tidak ingin ambil pusing.